Pemirsa, mengadaptasi kebiasaan baru atau berdamai dengan virus COVID-19 mungkin menjadi satu-satunya cara yang bisa kita lakukan saat ini sembari menunggu pengembangan dari vaksin antivirus COVID-19 nanti ditemukan dan digunakan oleh masyarakat secara global. Namun tentunya untuk mengadaptasi kebiasaan baru ini perlu komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh elemen masyarakat, termasuk mereka yang saat ini beraktivitas di institusi pendidikan secara spesifik seperti di pesantren dan juga tempat-tempat ibadah. Lantas bagaimana adaptasi kebiasaan baru ini dilakukan di pesantren dan juga di tempat ibadah? Kita akan bahasnya pagi ini bersama dengan Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Rizkyana S. Putra, dan juga bersama dengan Pengasuh Kesehatan Pondok Pesantren Wali Songo Ponorogo, Jawa Timur, Ibu Siti Robihah Tarwiyati yang sudah tersambung bersama kami dan sekarang berada di kantor Kementerian Kesehatan. Selamat pagi Pak Rizky dan juga Bu Ati. Selamat pagi Mas Jason dan para pemirsa. Ya, saya mau langsung ke Pak Rizky, Pak. Terkait dengan adaptasi kebiasaan baru yang sudah kita lakukan beberapa waktu belakangan ini dan sudah diterapkan oleh masyarakat. Tapi kalau kita secara spesifik lagi bahas di lingkungan pendidikan, tahun ajaran baru juga sudah dimulai. Bagaimana evaluasinya sejauh ini, Pak? Apakah institusi pendidikan seperti pesantren misalnya sudah benar-benar berkomitmen untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru dengan protokol kesehatan yang ketat, Pak? Terima kasih. Jadi kalau kita melihat ada SE atau SK bersama dari 4 menteri. Nah, dari 4 menteri ini kemudian diterapkan di lembaga pendidikan maupun di lembaga pendidikan keagamaan, terutama Islam di pesantren. Nah, disinilah kita bisa melihat kalau syarat-syarat daripada ketentuan tersebut, dari pedoman tersebut dilaksanakan, insya Allah kita bisa terhindar dari COVID-19. Ini yang kita lakukan, terus-menerus upaya sosialisasi dan sekaligus edukasi kepada masyarakat, pendidikan maupun pesantren, guru maupun orang tua, supaya kita secara bersama, secara konvergen untuk bisa mengurangi prevalensi dari penyebar luasan COVID-19. Begitu, Bang Jason. Oke. Pak Rizky, apa-apa saja sebenarnya yang harus betul-betul dipegang teguh, harus benar-benar diperhatikan oleh pesantren untuk kemudian bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara aman dari COVID-19 ini, Pak? Ya, menurut teman-teman kami dari Kementerian Agama, saat ini kita mempunyai 27.772 pesantren atau lebih bahkan sekarang ini. Kemudian jumlah santrinya sekitar 4.174.000. Ini angka yang besar sekali dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu dalam pengelolaan pesantren ini kita mempunyai buku pintar gitu ya. Apa yang harus dilakukan, bagaimana perilaku hidup bersih sehat dilakukan di pesantren. Nah, ini yang kita kenal sebagai strategi perilaku hidup bersih dan sehat di pesantren. Yang dilakukan adalah bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat pesantren itu sendiri. Ini yang kita terapkan supaya nanti bisa terjadi kegiatan aktivitas yang sehat, aman, tapi juga produktif bagi masyarakat pesantren itu sendiri. Kira-kira singkatnya semacam itu, Mas. Oke, saya mau ke Bu Ati. Ibu Ati, saya mau langsung tanya dengan bagaimana dengan pesantren Wali Songo Ponorogo, Jawa Timur yang di mana Ibu juga ada di sana sebagai pengasuh kesehatan pondok pesantren di sana. Sejak kapan dibuka, Bu, pesantren Wali Songo yang ada di Ponorogo, Jawa Timur ini? Alhamdulillah, pesantren Wali Songo Ngabar ini dibuka mulai 21 Juni 2020. Oke, artinya kami sejak itu bahkan sebelumnya ya, itu sudah menerapkan protokol kesehatan untuk para santrinya dan para guru-gurunya dan semua anggota Pondok Pesantren Wali Songo. Ya, artinya pedoman kesehatan, mengutamakan keselamatan para santri yang menjadi fokus utama begitu di sana, Bu. Bagaimana dengan jumlah santri di sana? Setelah Juli kemarin, ada berapa jumlah santri yang belajar sampai dengan saat ini, Bu, di Pondok Pesantren Wali Songo Ponorogo, Jawa Timur? Perlu diketahui kalau Pondok Pesantren Wali Songo itu ada TK, MI, kemudian mu'allimin, mu'allimat perguruan tinggi. Itu semuanya jumlahnya 3.000. Namun yang masuk pondok itu adalah yang mu'allimin dan mu'allimat.
yang keseluruhannya jumlahnya sekitar 22.000 santri. Nah, dari jumlah itu ketika tadi mau ada masuk pesantren, maka para wali dan santri itu diberi kesempatan untuk memilih masuk secara online atau offline. Nah, seperti itu Bapak, Mas Hasan. Oke, berarti ada dari sekian 2.000 di tingkat menengah tadi, di tingkat kelas menengah, artinya ada yang belajar online, ada yang belajar secara offline atau belajar langsung di pesantren. Kalau yang untuk belajar langsung di pesantren, ini prosentasenya berapa persen Bu dari yang belajar online? Perbandingannya? Dari data yang masuk permintaan para wali, semuanya hampir 80% santri ingin masuk secara offline, sedangkan yang 20% itu secara online. Begitu Mas. Oke, berarti artinya dari Juli saat dibuka pertama kali sampai dengan detik ini kegiatan belajar mengajar di pesantren itu tidak 100% ya Bu, karena ada dua yang dibagi, ada yang belajar secara online, ada yang juga belajar secara offline, begitu ya Bu ya. Bisa dijelaskan Bu, pada saat dibuka sampai dengan sampai dengan saat ini proses belajar mengajar seperti apa? Untuk yang offline, jadi dari awal Pondok Pesantren sudah ada membentuk namanya Satgas COVID Pondok Pesantren. Yang di situ nanti merumuskan kebijakan-kebijakan hubungannya dengan COVID-19 di pencegahan COVID-19 di Pondok Pesantren. Nah, ketika itu ada kebijakan bahwa menentukan sebelum masuk pesantren itu mereka harus isolasi dan harus periksa kesehatan dan kalau waktu itu masih rapid. Nah, dari situ kemudian baru boleh ke pesantren. Kemudian nanti ada proses ketika datang di pesantren itu juga ada prosesnya kembali. Jadi wali santri tidak boleh masuk ke dalam pesantren, hanya boleh mengantarnya hanya boleh di pintu depan pesantren. Nah, kemudian santrinya sendiri ketika masuk itu harus cuci tangan di luar, kemudian dicek suhunya, kalau memenuhi syarat, kemudian baru boleh masuk. Begitu Mas. Oke. Boleh dilanjutkan? Ya monggo. Ya. Oke, Bu Ati, kita akan tahan dulu di situ. Nanti saya akan tanya lebih detail lagi terkait dengan protokol-protokol kesehatannya secara mendetail seperti apa di pesantren. Dan nanti saya juga akan tanya Pak Rizky lagi, kalau pesantren-pesantren ini yang berbasis asrama ini sudah dibuka, bagaimana dengan kekhawatiran terkait dengan lonjakan kasus? Apa kemudian yang harus diantisipasi? Kita akan bahas usai jeda, Bu Ati dan juga Pak Rizky. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Didukung oleh saatnya memulai adaptasi kebiasaan baru dengan penuh disiplin. Setelah bepergian, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan bersihkan kacamata, handphone, barang bawaan, dan segera mandi sebelum bercengkrama dengan keluarga. Biasakan selalu ber-PHBS. Rutin berolahraga, makan makanan bergizi seimbang, bersihkan peralatan dan perabotan rumah tangga secara rutin, menjaga sirkulasi udara dalam rumah. didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih membahas bagaimana mengadaptasi kebiasaan baru di lingkungan pesantren, di institusi pendidikan dan juga rumah ibadah. Saya kembali lagi ke Pak Rizky. Pak Rizky, sebelum membahas lebih lanjut lagi terkait dengan lonjakan, tapi saya mau lihat kita untuk kembali lagi pada saat kebijakan kegiatan belajar mengajar tatap muka ini
kemudian dibuka kembali di bulan Juli kemarin. Ini tahap-tahapannya berbeda, ada zona-zona tertentu juga yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemudian ini kalau kita lihat ada institusi pendidikan formal juga ada macam-macam, ada yang sekolah formal, ada juga yang berbasis madrasah atau kemudian asrama dan juga pesantren. Ini pasti treatmentnya berbeda, Pak. Boleh dijelaskan lagi seperti apa sebenarnya? Ya memang benar. Dalam pembicaraan Pak 4 menteri tersebut dijelaskan yang kita utamakan tentu yang di zona hijau dulu. Ini yang mestinya kita pahami bersama. Kemudian ada yang harus dilakukan kalau kita melakukan offline. Kita memang mendorong online ya, semua bisa dilakukan dengan daring dalam jaringan begitu. Tapi yang offline ini yang harus kita hati-hati dalam melaksanakan. Nah, khusus untuk pesantren, Mas Jason, itu kita menggunakan strategi peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di pesantren, yang tadi saya sebutkan sebagai pemberdayaan masyarakat. Bentuk konkretnya adalah bagaimana kita melakukan peningkatan dari pengetahuan, kemauan, dan maupun kemampuan dari para santri maupun pengurus dari pesantren itu sendiri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Pendekatannya adalah dengan pemecahan masalah, melalui edukasi dan partisipasi dengan mempertimbangkan budaya lokal yang ada, sehingga nanti bisa terimplementasi dengan baik. Kegiatan-kegiatannya secara konkret itu adalah yang pertama, bagaimana kebijakan itu disusun oleh para pengurus pondok pesantren. Yang kedua, bagaimana mengorganisasikan. Yang ketiga, tentu diperlukan literasi. Nah, literasi ini sangat penting karena merupakan titik sentuh antara santri dengan para ustadz, ustazah maupun pimpinannya. Kemudian yang keempat, bagaimana membangun kemitraan. Di situ ada puskesmas, ada dinas pendidikan, ada Kementerian Agama, dinas agama begitu ya. Jadi ini membangun kemitraan juga dengan masyarakat sekitar. Kemudian yang kelima, kalau kita bicara tentang kesehatan, itu kita tidak bisa lepas dari lingkungan kita. Ini adalah 5 kegiatan pokok. Nah, kegiatan ini yang secara offline, sekali lagi, itu kita harus perhatikan juga bagaimana ini diterapkan di pondok pesantren. Oleh sebab itu, tadi saya sebutkan, kami sudah menerbitkan namanya buku pintar pelaksanaan perilaku hidup bersehat di pesantren dalam menanggapi atau kita meningkatkan kesiapsiagaan terhadap COVID-19. Nah, pelaksanaannya itu sangat simpel, di mana para santri didorong untuk lebih memahami apa perilaku standar untuk menanggulangi COVID-19. Nah, bentuknya adalah ada buku harian yang kita susun, formatnya supaya kita bisa mencatat perilaku dari para santri dengan sistem pondok jaga saja. Pondok saja maksudnya adalah saling jaga, ya, saling jaga di dalam pondok itu sendiri. Saya kira nanti Dr. Ati akan bisa menjelaskan lebih rinci lagi bagaimana pelaksanaan di lapangan. Begitu Mas Jason. Oke, artinya pemerintah sudah menyiapkan instrumennya, sudah ada buku pintar yang tadi Bapak jelaskan, kemudian ada surat keputusan bersama 4 menteri juga yang di sini melibatkan selain Kementerian Kesehatan ada Kemendikbud, Kemenak dan juga Kemendagri terkait dengan pedoman pembelajaran di masa COVID-19. Saya kembali ke Bu Ati. Bu, kalau membahas terkait dengan pembukaan pesantren yang ada di Jawa Timur ini, Bu, khususnya di pesantren Wali Songo di sana, apakah ini cukup dengan syarat statusnya zona hijau maka kegiatan belajar mengajar di sana boleh dibuka, atau justru apakah saat itu ada pemerintah kemudian menjemput pihak dari pengasuh pondok pesantren untuk ikut diskusi terlebih dahulu untuk mempertimbangkan untuk pesantren ini dibuka atau tidak, Bu? Jadi sebelum pondok pesantren Wali Songo membuka ajaran baru, ini seluruh pondok pesantren di Ponorogo sempat ada pertemuan dengan Satgas COVID tingkat kabupaten, juga dengan Bapak Bupati, di mana salah satu hasil dari pertemuan itu bahwa pondok pesantren boleh membuka, tapi dengan syarat melaksanakan protokol kesehatan. Seperti itu, Mas. Oke, artinya pihak... Kemudian dari itu... Ya, artinya pihak dari pondok pesantren
ditampung begitu ya Bu ya, pertimbangannya. Jadi tidak hanya ketika zona hijau diperbolehkan buka, tidak serta-merta buka, tapi pihak dari pesantren pun diajak untuk terlibat begitu ya Bu. Iya, iya. Dan kami setelah itu kami juga membuat buku pedoman, Mas. Jadi di Pondok Pesantren Wali Songo kami membuat pedoman seperti ini. Jadi ya, namanya diberi judul New Normal Life di Pondok Pesantren Wali Songo, yang isinya adalah tentang pencegahan Pondok Pesantren Wali Songo yang harus diikuti oleh elemen-elemen yang ada di Pondok Pesantren. Oke. Bu, kalau melihat di karakteristik dari santri yang ada di pesantren Wali Songo ini kan mereka juga berasal dari berbagai daerah juga Bu, untuk bisa masuk dan kegiatan belajar di sana untuk bulan Agustus ini. Karena mungkin saja ada yang sudah belajar online tapi ingin juga bergabung di belajar secara offline di bulan ini. Ini seperti apa mekanismenya? Harus seperti apa? Apa yang harus mereka lakukan Bu? Ya, kebetulan untuk Pondok Pesantren Wali Songo pada awalnya yang offline sudah masuk pada 21 Juni 2020. Kemudian pada bulan 1 Agustus 2020 ini untuk yang santri yang online ini ingin masuk ke Pondok Pesantren Wali Songo. Nah, oleh karena itu setelah tim Satgas Pondok Pesantren mengadakan pertemuan-pertemuan, maka akhirnya diputuskan bahwa mereka boleh mengikuti untuk yang offline dengan syarat membawa swab dari tempatnya masing-masing. Di samping syarat-syarat yang dulu sudah diberikan. Mungkin begitu, Mbak. Oke, hasil swab test ini menjadi persyaratan untuk kemudian santri bisa kembali dan belajar di pesantren Wali Songo, Jawa Timur. Oke, Bu Ati dan juga Pak Rizky, nanti saya akan tanya lebih detail lagi bagaimana juga dengan rumah-rumah ibadah. Tempat-tempat ibadah ini juga menjadi tempat yang banyak kegiatan masyarakat ada di sana. Apa kemudian yang menjadi antisipasi agar tidak terjadi klaster baru baik di pesantren dan maupun juga di tempat ibadah, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali saat lagi. Didukung oleh Mau ke pasar atau pusat perbelanjaan? Yang penting siapkan tas belanja, hand sanitizer, dan catatan belanja. Bapak pakai masker dong. Wajib untuk pakai masker dan jaga jarak minimal 1 meter. Hindari menyentuh area wajah, jangan menyentuh barang-barang yang dipajang. Biasakan transaksi digital. Setelah kembali ke rumah, biasakan untuk langsung mencuci tangan. Adaptasi kebiasaan baru melibatkan kita semua. Saatnya memulai adaptasi kebiasaan baru dengan penuh disiplin. Setelah bepergian, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan bersihkan kacamata, handphone, barang bawaan, dan segera mandi sebelum bercengkrama dengan keluarga. Biasakan selalu ber-PHBS, rutin berolahraga, makan makanan bergizi seimbang, bersihkan peralatan dan perabotan rumah tangga secara rutin, menjaga sirkulasi udara dalam rumah. didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya mau melanjutkan perbincangan lagi ke Pak Rizky. Pak, kalau seandainya kita tidak ekspektasi ini akan terjadi lonjakan, kita tidak berharap akan terjadi klaster baru di pesantren. Apa kemudian yang menjadi upaya preventif supaya ketika para santri ini kembali ke pesantren ini tidak menimbulkan permasalahan lagi atau lonjakan lagi di kemudian hari, Pak? Ya, terima kasih. Jadi tadi Bu Dr. Ati sudah menyampaikan adanya satgas ataupun petugas khusus dari pesantren sendiri, kemudian santrinya juga ada yang ditunjuk sebagai santri husada atau santri yang memperhatikan kegiatan kesehatan di sana. Ini akan sangat penting untuk pemberdayaan santri sendiri untuk bisa saling jaga ya. Nah, inilah yang tadi Bu Ati sudah menyampaikan bagaimana itu terapkan di lapangan. Kemudian kalau kita melihat dari arahan Pak Dirjen Pendidikan Agama Islam yang dari Kementerian Agama itu menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan
yang bersifat daring itu akan lebih diutamakan daripada yang offline, mengingat kondisi yang seperti sekarang ini. Kemudian yang berikutnya kita melihat bahwa pesantren itu kan jarang yang bisa sendiri tidak berhubungan dengan masyarakat, dia akan berinteraksi yang sangat erat dengan masyarakat. Maka lingkungan dari pesantren itu harus menjadi tempat juga untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan penanggulangan COVID-19. Nah, kemudian kalau sekarang ada pesantren mana yang nggak ada masjidnya, Mas? Ya, jadi semua pesantren itu ada masjidnya, dan masjid itu pasti juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Maka masjid atau tempat ibadah yang ada di pesantren itu mestinya bisa menjadi contoh yang baik untuk pencegahan penanggulangan COVID ini dengan cara penerapan protokol sehat yang ketat begitu. Itu secara singkat, Mas Jason. Oke, Pak Rizky, spesifik terkait dengan rumah ibadah atau tempat ibadah, di catatan saya kurang lebih sebenarnya ada 11 kewajiban yang harus dipenuhi pada saat rumah ibadah atau tempat ibadah ini membuka kegiatan peribadatannya, Pak. Apa-apa saja, Pak? Ya, jadi tempat ibadah itu sekali lagi saya sampaikan harusnya bisa menjadi contoh untuk masyarakat sekitarnya melaksanakan protokol kesehatan. Nah, kalau kita bicara tentang rumah ibadah ini bukan hanya berdasarkan zona merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Walaupun itu daerah zona kuning misalnya, tapi kalau di sekitar daripada rumah ibadah itu ada yang positif terkena COVID-19, maka tempat ibadah itu menurut petunjuk yang saya baca di Kementerian Agama tidak melakukan upaya-upaya yang bersifat kolektif, jadi berkumpul di tempat ibadah tersebut ya. Jadi sekali lagi kalau bicara semacam ini tidak hanya tergantung dari zonanya gitu, tapi bagaimana kondisi di tempat ibadah tersebut. Kemudian tadi Mas Jason mengatakan 11 kriteria ataupun hal-hal yang berkaitan dengan rumah ibadah, kita bisa melihat dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah tentu takmir masjidnya atau pengurus dari tempat ibadahnya, yang kedua tentu umatnya, yang ketiga tentu lingkungannya yang harus kita bangun. Nah, sejak jamaah itu masuk, maka sudah ada mekanisme di situ yang bertugas untuk mengawasi jamaah yang masuk. Yang pertama adalah harus ada tempat cuci tangan, begitu ya, pakai sabun dengan air yang mengalir. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan untuk suhu tubuh, karena ini pemeriksaan yang sangat mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang ketiga, tempat masuknya itu tentu tempat masuk jangan hanya satu tempat. Kalau tempatnya hanya satu, maka ini akan jadi bottleneck. Orang akan berkumpul di situ, begitu ya. Kemudian kalau sudah masuk ke tempat ibadah, maka di tempat ibadah harus diatur jaraknya. Apakah itu tempat sajadahnya, apakah tempat duduknya, atau tempat posisi dari masing jamaah harus sesuai dengan physical distancing atau jaga jarak. Kemudian proses yang terjadi, proses keagamaan yang terjadi harus sesingkat mungkin tanpa mengurangi kesempurnaan ibadah. Kemudian yang berikutnya kita harus tahu alat ibadah yang digunakan itu membawa pribadi, ya, tidak digunakan bersama-sama. Kemudian pada saat keluar itu juga tempat keluarnya jangan satu tempat sehingga tidak berkumpul terjadi bottleneck di tempat keluar tersebut. Kemudian setelah keluar dari tempat ibadah tentu dia akan berjalan di lokasi parkiran ataupun tempat menunggu transportasi umum begitu, itu juga harus kita atur sehingga tidak terjadi pengumpulan massa yang ada di tempat parkir maupun di tempat pemberhentian transportasi umum. Ini inti daripada 11 kriteria yang dari Kementerian Agama sudah terbitkan surat edarannya, Pak Jason. Oke, berarti sudah diatur petunjuk teknisnya, sudah ada surat edarannya. Semoga diharapkan ini bisa benar-benar diaplikasikan di sejumlah tempat peribadatan yang ada di seluruh Indonesia. Apa kira-kira Pak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama mereka yang beraktivitas di lingkungan pendidikan seperti pesantren yang memang kita tahu banyak orang di sana, dan juga di rumah-rumah ibadat yang juga setiap hari melakukan aktivitas peribadatan, Pak? Ya, saya belajar dari pesantrennya Bu Atik ya, dan pimpinannya adalah Pak Harun Saiful Anwar, MA. Ini merupakan pesantren yang katakanlah juara 1 di Jawa Timur tentang kaitannya dengan COVID-19 ini. Nah, statement saya itu bagaimana kita tidak ketakutan yang berlebihan terhadap COVID-19, tapi kita harus meningkatkan kesiapsiagaan kita
dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, adaptasi cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, pakai masker, jaga jarak, kita dorong menjadi norma kehidupan yang baru, baik secara individu maupun secara sosial. Itu Mas Isen. Baik, Pak Rizky, saya mau ke Bu Ati. Bu Ati, secara spesifik apa yang ingin disampaikan kepada para santri yang beraktivitas melakukan kegiatan belajar di sana dan juga mungkin kepada para wali santri yang menitipkan anaknya untuk belajar di pesantren. Apa yang harus diperhatikan dan diupayakan? Jadi siapapun saya kira pandemi COVID ini ingin segera berlalu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Rizky, kami juga berupaya kuat bagaimana agar pondok ini tidak terjangkit COVID. Nah, oleh karena itu kami mohon kepada para santri, para wali dan lingkungan pondok pesantren, kami harapkan semuanya bisa berdisiplin, disiplin untuk memakai masker, kemudian disiplin untuk menjaga jarak apabila sedang dalam kerumunan, kemudian cuci tangan selalu itu, dan itu sudah kita lakukan di Puskesmas, di Pondok Pesantren Wali Songo, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, selama ini Pesantren Wali Songo juga sudah melaksanakan itu, meningkatkan gizinya, ada olahraganya, kemudian awal-awal masuknya tidak seluruh hari, jadi hanya 3 jam pelajaran agar punya imunitas tubuh yang baik. Nah, oleh karena itu ini harus tetap dilakukan dan kalau perlu ditingkatkan sehingga mudah-mudahan doa kita semuanya COVID-19 bisa berlalu dengan indah. Mudah-mudahan seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Ibu Ati. Semoga kita doakan santri-santri yang ada di sana juga dalam keadaan sehat, pengajar-pengajar di sana juga dalam keadaan sehat, dan kegiatan belajar mengajar di sana bisa berlangsung dan aman dari COVID-19. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Siti Robiah Tarwiyati selaku pengasuh kesehatan Pondok Pesantren Wali Songo Ponorogo, Jawa Timur, dan juga ada Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Bapak Rizkyana S. Putra yang sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar kesehatan, Anda bisa menghubungi hotline di 119 dengan extension 9, atau juga Anda bisa menghubungi Halo Kemenkes di kode wilayah diikuti dengan 1500567, ataupun Anda juga bisa pantau informasi kesehatan melalui akun Twitter resmi Kementerian Kesehatan di @kemenkesri.